Teknologi pangan merupakan teknologi yang digunakan dalam sistem pengolahan pangan, dimulai dari pasca panen, mengolah, mengemas, mentransformasi, kemudian menangani bahan baku, menangani produk, dan menangani limbah. Teknologi pangan juga sebuah aplikasi pangan dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, pemanfaatan bahan baku yang baik, aman, dan bergizi. Harapannya dengan adanya teknologi pangan ini dapat memunculkan inovasi pangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Adapun komponen utama yang ada dalam teknologi pangan, yang pertama adalah makro atau komponen besar, terdiri dari karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mikro, kecil. Ini seperti vitamin, mineral, perisa, pewarna, dan lain sebagainya. Mutu pangan. Mutu pangan merupakan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan, atau juga bisa dikatakan mutu pangan ini sebagai ciri spesifik dari sebuah makanan. Contohnya AW, Activity of Water, atau kelembapan. Bahan makanan yang memiliki AW tinggi itu berpotensi mudah untuk rusak. Contohnya seperti buah. Cara pengawetannya itu bisa dilakukan dengan ditepungkan atau penambahan gula, karena dengan penambahan gula yang semakin tinggi ini dapat membuat masa simpan suatu makanan itu lebih panjang. Kemudian yang ketiga ada penambahan garam. Dengan semakin tingginya garam itu juga dapat membuat masa simpan suatu makanan itu lebih panjang. Kemudian ada faktor dari kemasan, antara kaleng, plastik, dan lain sebagainya. Pangan fungsional sebagai penghambat pertumbuhan kanker kolon. Pangan fungsional adalah pangan yang memiliki fungsi kesehatan, menambah kebugaran, dan memperlambat penuaan dini. Ada 3 kriteria dalam pangan fungsional. Yang pertama, produk pangan di mana tidak diperbolehkan berupa serbuk, tablet, dan juga puyer, dan memiliki rasa yang enak. Yang kedua, dapat dikonsumsi sehari-hari. Dan yang terakhir, mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna. Adapun komponen pangan fungsional, yang pertama oligosakarida, kemudian yang kedua peptida, yang ketiga protein, yang keempat serat pangan, yang kelima antioksidan, yang keenam gula alkohol, yang ketujuh mineral. Ada juga klasifikasi pangan fungsional. Yang pertama alami, biasanya terdiri dari sayur, buah, dan yang kedua ada tradisional, jamu, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini modern, berupa yogurt, keju, atau lain sebagainya. Penyebab kanker, 5% diambil dari internal atau gen, dan yang 95% itu diambil dari eksternal. Alkohol 4-6%, obesitas 10-20%, infeksi 15-20%, rokok 25-30%, dan yang terakhir diet atau pola makan sebanyak 35%. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Menurut Miyoshi, banyak komponen bioaktif menurunkan sebanyak 70%.